seperti saya katakan tadi ya. Ya kalau saya ditanya sekarang saya masih apa ya, saya masih PDIP. Masih PDIP ya. Bahwa mereka menganggap saya udah bukan orang PDIP itu kan urusan mereka. Iya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih. Bersama saya Suprapto Sastro Atmojo. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Roy Edison Maningkas. Beliau ini politisi PDI Perjuangan, pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara, pernah juga menjadi Wakil Ketua DPRD di Provinsi Sulawesi Utara, dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komandan Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang menarik ini, jadi orang PDIP yang sekarang menjadi Wakil Ketua di Relawan Prabowo Gibran. Selamat pagi Pak Roy. Pagi Pak. Senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Roy ini kalau kita buka-buka arsip ini mempunyai jejak rekod yang dalam tanda petik agak kontroversial ya. Tahun 2001 ya mungkin ya Pak, era pemerintahan Gus Dur akan beralih ke Megawati. Beliau pernah menyampaikan pandangan supaya kira-kira PDI menahan diri dulu lah, jangan dalam tanda petik mendukung impeachment kepada Gus Dur, dan pandangan beliau itu cukup membuat gaduh atau heboh di internal PDIP ya. Sekarang beliau sebagai kader PDIP yang kemudian menjadi tim relawan Prabowo Gibran. Dan sebelumnya ketika menjadi komisaris di Krakatau Steel, beliau juga pernah menantang taruhan Menteri BUMN Erick Thohir, taruhan 1 miliar. Nah, mungkin bisa ceritakan dulu nih Pak Roy. Ini Pak Roy ini kenapa nih langkah-langkahnya banyak kontroversial seperti sekarang ini menjadi timnya Prabowo Gibran padahal masih statusnya sebagai politisi PDI Perjuangan. Terima kasih. Ya sebenarnya saya mau dibilang politisi praktis juga tidak, tapi sebagai politisi itu nggak ada mantannya ya. Jadi tetap melekat lah sama kita ya. Nah memang mungkin dari ketika saya SMA dulu kali ya, kita sudah sudah ada pemikiran dan pergaulan yang kurang menyukai yang establishment lah. Tapi establishment dalam pengertian yang negatif ya. Kalau establishment yang positif ya tentu kita dukung, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu itu mungkin udah di dalam inherent dalam diri saya ya, bukan hanya saya sih, banyak orang juga begitu, bahwa kita pasti ada dalam nurani kita yang berbicara ini benar atau ini tidak benar. Tinggal cara orang berekspresi ada yang berbeda. Ada orang yang bisa berekspresi secara langsung, ada yang ekspresinya ya diam-diam aja. Tapi saya kira semua orang punya nurani lah dasarnya ya, untuk mengekspresikan sesuatu yang terjadi, apalagi yang menyangkut kepentingan banyak orang, kepentingan bangsa dan negara gitu ya. Itulah sebabnya kenapa saya kelihatannya saya sering bukannya bicara ya, tapi bersikap yang bertentangan dengan sesuatu yang
uh, uh, ya safety player lah gitu ya. Iya. Termasuk mungkin berseberangan dengan kebijakan partai ya. Artinya dalam konteks ini kan PDI Perjuangan ya Pak Roy. Saya sebetulnya saya mencintai bangsa ini lebih daripada partai. Oke. Ya, jadi partai itu kan terdiri dari oknum, bukan oknum ya, terdiri dari manusia-manusia kan. Oke. Jadi sebaik apapun ideologi yang kita miliki, ya PDIP misalnya, ya, saya harus akui bahwa di Republik ini ideologi yang teruji, NKRI, Pancasila, ya nasionalisme itu adalah PDIP ya, dari PNI dulu kan. Tetapi dalam perjalanannya kan manusia juga kan yang menjalankan itu, yang mengeksekusi, yang melakukan apa namanya program-programnya. Ya. Artinya sekarang manusia-manusia yang memegang garis komando di PDI Pak, di PDIP apakah sudah mulai tidak sesuai dengan ideologi partai maksudnya atau gimana? Nah mungkin saya perlu bilang di sini ya, di PDIP itu buat saya ada 4 kasta. Oke. 4 kasta di PDIP ini menarik nih. Apa aja nih Pak Roy? Partai Demokrasi tapi mengenal kasta kan menarik nih. Ada kasta. Di tempat lain juga mungkin ada ya, tapi saya bicara konteks PDIP ya. Paradok partai politik nih. Jadi kasta pertama ya udah pasti Ibu Mega kan. Ya. Kasta kedua putra-putri Ibu Mega ya. Ada Mbak Puan dan Mas Prananda yang muncul ya, yang lebih muncul ya. Kemudian ada kasta yang ketiga adalah kasta yang dipercaya oleh Bu Mega dan dipercaya oleh anak-anaknya. Ya. Siapa tuh? Ya seperti Oli Dodo Kambe, Bambang Pacul, ya. Hasto masuk. Hasto oke lah ya. Ya. Nah, kasta yang keempat itu adalah kasta yang hanya dipercaya oleh anak-anaknya. Oke, kasta keempat nih. Siapa nih? Mungkin kurang etis kalau saya ngomong yang kasta keempat ini siapa gitu ya, karena kan ini dalam konteks pilpres lah. Jadi maksudnya salah satu diantaranya yang menjadi ikut kontestasi di pilpres ini. Ya bisa dikatakan begitulah ya. Jadi buat saya Pak, minta maaf nih Pak Ganjar, Pak Ganjar ya saya masukkan kategorinya kasta keempat lah ya. Oke. Ya kalau kita ini kan rakyat biasa di partai, di PDIP ya, cuman kader ideologis yang boleh disebutkan sebagai petugas partai. Gitu. Berarti kasta kelima dong mestinya masih ada lagi. Saya paling rendah. Kasta kelima petugas partai. Nah kalau Presiden Jokowi disebut petugas partai, dia masuk di kasta kelima dong. Kasta seperti rakyat pada umumnya. Kader-kader umum di PDIP atau bukan? Ya kalau di anggaran dasar anggaran rumah tangga semuanya dibilang petugas partai. Tapi kan yang saya sebutkan tadi itu adalah sesuatu yang tidak tertulis di anggaran dasar anggaran rumah tangga, tapi praktisnya begitu. Tapi dalam pengambilan keputusan partai itu justru yang mewarnai kasta-kasta itu ya. Oh iya, itu yang kan yang kelihatan di depan itu sangat dipengaruhi dari apa yang tidak terkelihatan di depan. Kira-kira begitu. Nah, kasta-kasta tersebut ini bisa nggak bertukar? Artinya pada satu saat katakanlah kasta keempat ini, ya sebutlah tadi Pak Ganjar yang sekarang menjadi capres itu nyodok menjadi kasta kedua karena atau bahkan mungkin karena dekat dengan ibu misalnya gitu, sejajar lagi karena posisinya sebagai capres misalnya kayak gitu. Atau tetap? Saya rasa paling tinggi ya naiknya cuma sampai bisa jadi Pak kasta ketiga. Ketiga ya. Karena kan kasta kedua itu kan adalah ideologis, biologis ya. Ideologis biologis ya. Oke. Kan Ganjar atau siapapun itu kan bukan kader apa namanya biologis ya.
Tapi misalkan katakanlah secara biologis dia tidak ada hubungan, tetapi posisinya memegang posisi kunci segala macam sehingga dianggap sebagai masuk di kasta kedua misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu kan tidak tertulis sekali lagi ya. Ya, Di anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak tertulis. Ini analisa saya dan apa yang saya jalani selama aktif di partai. Oke. Pak Roy tadi kan menjelaskan bahwa pernah ya mungkin sedikit berbeda dengan kebijakan partai dan segala macam. Pernah nggak, termasuk sekarang ya karena bergabung dengan tim Prabowo Gibran, pernah nggak mendapat teguran atau dipanggil atau bahkan mendapat sanksi tertulis atau apa gitu dari partai? Ini yang terakhir. Iya. Ya misalkan dulu pernah ketika era Gus Dur kan juga membuat pernyataan yang Oh iya, saya nggak tahu. berbeda. Saya waktu itu kan masih relatif sangat muda ya. Waktu itu saya kurang lebih usia saya 31 tahun ya. Jadi semangat idealismenya itu ya. Kalau idealismenya semangatnya sampai sekarang masih sama. Ya. Cuman saya nggak tahu ya bahwa itu akan dimuat di halaman 1 Kompas. Iya. Ya, dimuat di dalam aja pasti bikin heboh. Kan? Apalagi halaman 1 Kompas gitu ya. Ya semua orang bilang sama saya, Roy, kamu itu selesai karir politiknya gitu. Ya. Tapi buat saya Waktu itu Pak Roy kan masih sekretaris DPD ya, karena tahun 2001 kan masih, itu kan. 2001 2002 lah. 2001 ya, oke. Ya buat saya ya memang basis saya kan setelah saya menyelesaikan apa namanya peranan sebagai aktivis di jalan. Iya. Itu kalau yang terjadi pada saat itu kan saya lebih dulu masuk ke dunia profesional dibandingkan teman-teman yang lain ya. Iya. Jadi tahun 90 saya udah masuk ke dunia profesional gitu ya. Ketika kerja dan bikin bisnis sendiri. Ketika teman-teman masih di jalan ya. Pak Roy. Ketika teman-teman masih aktivis. Nah, waktu itu sempat ada teguran atau lisan? semua tegurannya lisan. Lisan ya. Nah, sekarang ketika jelas-jelas nih kan kelihatannya persaingannya begitu kentara lah antara PDIP dan dan Pak Jokowi lewat tim Prabowo Gibran misalnya kayak gitu kan. Nah, pernah nggak ada teguran lagi? Enggak, saya rasa saya masih berkomunikasi baik dengan teman-teman PDIP ya. Dan saya kan tidak ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya menghina kan. Ya. Saya memberikan pernyataan fakta dan apa adanya ya. Saya tidak pernah menghina sesuatu kan. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi ya. Ya kalau saya ditanya sekarang saya masih apa ya, saya masih PDIP. Masih PDIP ya. Bahwa mereka menganggap saya udah bukan orang PDIP itu kan urusan mereka. Iya. Ya kan? Ibaratnya kalau nanti nyoblos di bilik suara, kalau partai ya masih merah ya. Sebenarnya saya jawab secara tidak langsung aja lah ya. Artinya kan saya katakan tadi saya masih PDIP. Masih PDIP. Ya. Tapi yang jelas dalam pencoblosan ya pasti saya pilih presidennya adalah pasangan Prabowo dan Gibran. Kalau partainya? Nah partainya itu kan saya menjelaskan tadi kan secara tidak langsung politisi. aja gitu ya. Oke. Nah sekarang kenapa Pak Roy itu memilih Prabowo Gibran? Apakah karena faktor Jokowi ataukah faktor Prabowo atau karena faktor Gibran? Oke. Saya dari awal ya berpolitik ya. Saya tidak pernah mengkultuskan orang. Oke. Ya. Buat saya manusia itu bisa berubah dan memang manusia nggak ada yang sempurna kan. Iya. Jadi politik juga bisa berubah ya. Ya apalagi politik ya. Kecuali koalisi. Bahaya kan koalisinya. Itu bisa berubah-ubah ya. Jadi karena dasarnya saya itu adalah saya tidak ingin mengkultuskan orang ataupun satu institusi tertentu ya. Saya punya ukuran-ukuran rasional yang saya gunakan karena saya juga
mengerti ekonomi karena saya bergerak di bidang ekonomi ya, saya di capital market ya. Tapi di satu sisi saya juga mengerti masalah politik. Ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang saya ambil itu adalah dengan dua parameter ini. Paling utama, kemudian yang ketiga itu adalah attitude. Oke. Attitude capres cawapres itu ya. Yes. Oke. Apa tuh misalnya attitude yang paling menonjol dari sisi pandangan Pak Roy ini bahwa Pak Prabowo attitude-nya atau Prabowo Gibran attitude-nya lebih baik dibandingkan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin? Kalau Pak Prabowo buat saya dia udah selesai dengan diri dia ya. Mau ngapain lagi sih? Ya, bahwa beliau ini walaupun dia masih kuat, energik, tapi kan mau apa lagi gitu. Ya, dia udah melewati masa-masa kesenangan hidup tuh. Ya kan hobinya sekarang tinggal dua aja. Kuda sama kucing. Ya kan? Kan udah selesai dengan dirinya, kenapa dia pengen jadi presiden itu? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Itu pertanyaan menarik tapi jadi panjang ceritanya ya. Saya rasa dia ingin membuat satu legacy. Dia ingin membuktikan diri bahwa stigma yang ditempelkan kepada diri dia selama ini ya, bahwa dia itu antagonis ya. Itu tidak sepenuhnya seperti itu ya. Jadi saya kira dari hasil diskusi dan analisa saya melihat dia sederhana aja kok. Dia ingin mengembalikan martabat keluarga dia ingin mengembalikan bangsa ini menjadi bangsa yang punya martabat di tengah-tengah pergaulan internasional ya. Jadi saya kira kalau untuk kepentingan pribadi dia sendiri, dia udah selesai lah dengan dirinya. Mau ngapain lagi? Kalau dia ingin mengembalikan martabat bangsa di dunia internasional, apakah dalam 10 tahun terakhir martabat kita di dunia internasional jeblok atau gimana? Bukan mengembalikan, saya koreksi sedikit ya. Ingin meningkatkan martabatnya. Nah, kalau dari sisi ekonomi dan politik, apa nih yang pertimbangannya itu? Tadi kan pertimbangannya adalah ekonomi, politik, dan attitude. Attitude tadi udah jelaskan. Ekonomi politik seperti apa nih Prabowo Gibran? Apakah dia akan melanjutkan pertumbuhan ekonomi atau bagaimana tuh? Jadi gini ya, saya mengambil keputusan untuk mendukung Pak Prabowo. Saya diskusi panjang ya. Mungkin saya nggak perlu sebutkan namanya, tetapi saya kira ini cukup merepresentasikan pikiran-pikiran Pak Prabowo lah, ya orang-orang tersebut ya. Kita berdiskusi berkali-kali ya. Saya kira di situ saya melihat ada satu bukan hanya semangat ya, tetapi langkah konkret yang jelas yang bisa dilakukan ya untuk bangsa ini lebih baik. Ya. Dalam hal ini tentu ujung-ujungnya kan orang pengen kesejahteraan, ya kan. Kita ingin kita yang usianya udah lebih senior, kita ingin juga anak-anak cucu kita hidupnya lebih sejahtera ya. Kita nggak menginginkan anak-anak muda kita yang skill bagus ya, seperti dikatakan oleh Dirjen Imigrasi 1-2 tahun terakhir sampai hampir 3.000 orang harus pergi ke luar negeri untuk mereka akhirnya ini yang skill loh, bukan yang unskill ya, untuk mendapatkan masa depan mereka di sana ya. Jadi saya kira program ekonomi yang akan dibuat oleh Pak Prabowo dan terutama Pak Prabowo dulu waktu itu kan Gibran belum masuk ya. Saya kira adalah program yang ada titik temunya dengan pemikiran saya gitu ya. Negara ini kayaknya luar biasa. Dan dari puluhan tahun kita selalu bicara bahwa negara ini potensinya luar biasa gitu ya.
Tapi sebetulnya masih kita bisa maksimalkan ya untuk bagaimana kita mensejahterakan rakyat kita ini lebih daripada yang sekarang atau yang sudah terjadi. Apa sih langkah konkret yang kita akan lakukan ke depan sebetulnya? Sebenarnya sederhana ya. Kita perlu pemimpin yang udah selesai dengan dirinya. Ya. Ya kalau pemimpin yang belum selesai dengan dirinya ya repot. Ya, artinya buat saya perlu pemimpin yang atau negara ini rakyat perlu pemimpin yang dapat dipercaya soal terutama soal duit. Kira-kira begitu loh. Ya. Nah, kalau seandainya pemimpin yang nggak bisa dipercaya soal duit udah susah. Ya. Kebijakannya nanti nggak murni untuk rakyat ya kira-kira gitu ya. Kira-kira buat dia dan buat kelompok dia gitu ya. Jadi saya kira di sini dalam diskusi itu kita melihat bahwa Pak Prabowo punya pemikiran yang hampir sama dengan saya gitu, bahwa kita punya sumber daya alam yang luar biasa, ya, kita punya sumber pemasukan juga yang luar biasa ya. Tinggal kita perlu pemimpin yang bisa punya integritas untuk menjaga ya apa-apa yang kita punya ini sesuai dengan undang-undang ya. Artinya konsep hilirisasi juga termasuk yang akan tetap dilanjutkan ya di era kalau nanti Pak Prabowo misalnya berkuasa. Ya, jadi saya juga agak bingung kalau ada orang yang menentang hilirisasi gitu. Hilirisasi itu kan akan membuat nilai tambah di dalam negeri ya. Ya, nilai tambah. Nilai tambah ini akan membawa masukan yang baik buat negara ini gitu ya. Kalau dari sisi politiknya gimana nih? Apakah ada jaminan bahwa nanti kalau Pak Prabowo, Gibran yang jadi itu akan lebih baik misalnya? Kan tadi saya katakan ya, saya menganggap bahwa Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Ya. Jadi ya dia berjuang aja lah untuk bagaimana bangsa ini lebih baik. Ya. Gibran, ya orang bilang ini anak muda, belum punya pengalaman, ya kan, bisnisnya aja cuma martabak, ya kan, bisnis martabak sama ruang pertemuan kawinan gitu. Catering, nih, bisa ngurusin negara ekonomi yang segini besar gitu. Tapi Gibran udah masuk kategori selesai dengan dirinya juga. Nah, jadi begini, saya teruskan dulu tadi ya. Kalau Gibran ini pengen jadi pengusaha sukses ya dalam jangka waktu singkat, itu gampang. Dia kan anak presiden, hampir 10 tahun. Gampang kok. Dia ngentit aja itu bisnis di Pertamina, dagang minyak selesai. Jadi konglomerat langsung. Tapi kan itu tidak dilakukan. Atau infrastruktur ya di mana-mana. Ya, atau infrastruktur ya, cawe-cawe di mana-mana gitu ya. Jadi saya kira ya bahwa bukan hanya Gibran ya. Saya cukup mengenal lah keluarga ini ya, bahwa kehidupan hedonisme yang sebenarnya mereka bisa lakukan ya. Tapi ya saya rasa dia masih wajar-wajar aja lah. Artinya tidak aji mumpung lah kira-kira gitu ya. Mungkin kalau naik pesawat, mungkin dia juga naik pesawat biasa-biasa aja. Ekonomi atau bisnis? Ya kan dia bisa naik private jet juga kan. Jadi saya kira Gibran ibarat saya dia ini masih belum terlalu banyak terkontaminasi. Ya. Jadi anak-anak muda yang seperti ini harus kita dorong ke depan ya, yang belum terlalu banyak terkontaminasi. Kalau yang udah karatan susah Pak. Karatan kita amplas ya, itu udah selesai amplasnya malah bolong, karena karatnya udah lebih banyak daripada besinya. Nah, orang-orang kayak Gibran ini, saya kira kalau dapat mentoring yang baik ya, kemudian mendapatkan, kalau orang pinter yang nanti mendampingi dia banyak lah. Yang paling penting pemimpinnya harus kasih contoh. Kira-kira seperti itu. Orang kan juga sering mengaitkan bahwa pemimpin itu
track recordnya dong, misalnya gitu. Nah kalau misalkan, ya itu kan track record biasanya ada juga berkaitan dengan pengalaman, gitu, pengalaman memimpin ya. Kalau Mas Gibran ini kan dianggap masih 2,5 tahun, apakah sudah bisa menjadi acuan bahwa dia berpengalaman dan mempunyai track record yang bagus? Gitu. Saya kira selama 2,5 tahun ini Solo Raya ya, Iya, ya. oke. Walaupun itu tingkatan Lokal, pemerintah kota. kota Madia ya, tetapi banyak hal kreativitas yang Gibran lakukan di situ ya, yang saya kira kreativitas, integritas ya, itu menjadi modal utama gitu ya. Nah, orang yang berpengalaman ya, pengalaman jadi apapun lah ya, tapi kalau nggak punya integritas, nggak punya kreativitas, itu rusak. Artinya Gibran ini modal utamanya itu integritas ya? Integritas dan kreativitas dia. Dan Dan tentu dia punya mentor yang baik, kan bapaknya mentornya. Oke. Integritas dan kreativitas serta mentor yang baik. Mentor yang baik. Sehingga seringkali beliau menyampaikan seperti sebelumnya dia ada konsultannya tapi tidak diungkap, mungkin itu ya, mungkin ayahnya yang dimaksudkan itu ya. Ya kalau saya punya anak, saya nasihatin dia dong. Iya. Untuk sesuatu yang baik kan, kira-kira kan seperti itu kan. Iya. Jadi kan lebih bagus kan mendapatkan mentor yang bagus. Tapi ibaratnya Gibran itu kan dia sudah punya DNA. Iya. DNA sebagai pemimpin. Apakah memang tantangan ke depan Indonesia itu yang dibutuhkan itu katakanlah tadi pemimpin yang integritas, modalnya integritas, kreativitas dan mentor? Atau pemimpin yang punya ide-ide atau gagasan untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik? Apalagi dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045 misalnya Ya, gitu. kreativitas itu kan tidak bisa dipisahkan dengan gagasannya. Oke. Jadi kalau kita kreativitas tinggi, ya berarti kita ada gagasan yang baru ya, yang harus dilakukan gitu ya. Dan orang kan sering bertanya, ini apa cuman ngomong doang? Nih ada 8 program yang diutamakan oleh Prabowo Gibran ini sekarang ini kan. Duitnya dari mana? Gitu. Apakah cuman ngomong doang kemudian duitnya nggak ada gitu ya. Banyak duitnya yang bisa kita gunakan ya untuk kita gunakan untuk kesejahteraan rakyat ya. Salah satunya itu adalah saya pikir mereka akan lakukan efisiensi anggaran dan tepat guna anggaran. Jadi itu salah satu kunci yang akan dilakukan supaya anggaran pendapatan negara yang ada ya itu dapat digunakan secara tepat guna dan efisien. Oke. Tadi disebut integritas, kreativitas dan mentor. Apakah ini berarti ke depan pemerintahan kalau nanti misalnya Prabowo Gibran itu jadi, dia tetap tidak akan lepas dari bayang-bayang Jokowi karena mentornya Jokowi itu tadi? Saya rasa kalau kita bicara soal mentor, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pun, Pak Prabowo sendiri juga mengakui kan bahwa dia banyak mendapatkan nasihat dari Pak Jokowi kan, yang jauh lebih tua dari dia gitu. Pak Prabowo kan jauh lebih tua dari Pak Jokowi, tapi dia mengakui saran-saran, nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pak Jokowi ke beliau ya. Sama juga dengan Gibran ya. Jadi kalau mau bilang pencapaian, kita harus jujur lah ya. Bahwa saya bisa katakan di luar Gus Dur kita nggak bisa melihat karena waktunya terlalu pendek beliau menjadi presiden ya. Saya bisa menjamin bahwa presiden terbaik lah ya yang dimiliki oleh negara ini pasca reformasi ya itu adalah Pak Jokowi dengan segala kekurangan dan kelebihan beliau. Masih banyak pencapaian yang harus dilakukan.
Makanya ketika dia bilang bahwa dia akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa ini, what's wrong gitu dengan itu? Nggak ada yang salah dengan itu. Artinya Presiden Jokowi pun lebih baik dibandingkan Presiden Megawati yang juga menjadi presiden pada era reformasi kan, setelah reformasi. Beliau kan pertama tidak dipilih oleh rakyat. Beliau itu maksudnya Megawati? Iya kan. Oke. Ya. Jadi kemudian masa pemerintahannya pun nggak terlalu panjang. Ya. Kemudian kalau kita mau cari-cari kesalahan yang dilakukan, ya saya juga nggak etis. Tapi saya pikir rakyat tahu lah. Selama masa pemerintahan yang pendek Bu Mega, ya. Oke. Pak Roy, jadi faktor Jokowi kan cukup dominan ya artinya dalam pemilihan calon presiden Prabowo dan Gibran. Tapi juga seringkali Jokowi memilih mendukung Prabowo dan Gibran, kalaupun secara langsung dia mengatakan netral lah ya kira-kira. Tapi orang kan selalu mengaitkan karena ada anaknya dan statement-statement sebelumnya juga begitu. Tapi juga orang kemudian dikaitkan Jokowi kemudian dalam tanda petik pisah dengan PDIP karena merasa diperlakukan nggak semestinya, karena dianggap hanya sekedar petugas partai dan segala macam. Tapi dari sisi PDIP itu menganggap Jokowi ini justru pengen perpanjangan masa jabatan presiden, pengen menjadi 3 periode. Nah, sebagai orang yang dekat dengan PDIP dan juga dekat dengan Pak Jokowi, sebenarnya kondisi sebenarnya seperti apa sih Pak Roy? Saya rasa kalau dikatakan bahwa 3 periode Pak Jokowi minta ya, itu saya rasa nggak masuk akal. Ya. Pak Jokowi ini kan orang Jawa, orang Solo. Ya. Jadi saya paham lah ya, karena istri saya orang Solo. Ya. Oh, oke. Jadi orang Jawa ini kan bagaimana dia mau menyampaikan, saya orang Manado. Kalau saya orang Manado bilang saya bilang mau gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi kalau orang Jawa kan lebih punya bahasa yang berbeda ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi minta 3 periode ya, saya kira itu sesuatu hal yang bahwa ada orang sekitar dia yang ingin dia menjadi 3 periode ya, atau perpanjangan masa jabatan ya. Dan itu kan diakui sama siapa itu Menteri BKPM itu kan. Iya. Ya itu kan bukan Pak Jokowi yang minta ya. Dan kalau minta 3 periode, saya rasa bukan saya satu-satunya, saya salah satu orang yang akan menolak. Oke. Kalau Pak Jokowi minta 3 periode atau perpanjangan, dan itu memang betul, saya walaupun pendukung Jokowi, saya akan mengkritisi dia habis-habisan untuk itu. Ya saya nggak percaya bahwa beliau itu punya minat, punya niat, ya. Karena saya ingat sekali ketika beliau itu menang menjadi presiden, masih belum dilantik, kami beberapa orang ngobrol di kantor gubernur ya. Saya tanya langsung sama beliau, Pak, Bapak minat Pak jadi pengurus partai? Dia bilang enggak, saya nggak punya minat jadi pengurus partai. Tapi hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu sendiri seperti apa dan seberapa besar sih kontribusi Pak Jokowi terhadap PDIP ini, Pak Roy? Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat ini kan hubungannya seperti saya pernah katakan, ini kan mutualisme benefit. Ya. PDIP diuntungkan, ya Pak Jokowi juga diuntungkan. Jadi sebetulnya ini hubungan ini yang saya anggap PDIP atau pemimpin PDIP ini tidak menyadari gitu bahwa kalian itu partnership. Ya. Jadi ya itu yang harus dijaga sebetulnya ya. Yang itu yang tidak terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap memperlakukan Pak Jokowi meskipun beliau sudah presiden hanya sebagai petugas partai yang harus ngikutin apapun perintah partai, kira-kira begitu atau? Ya sebetulnya kan perintah partai itu baik, tetapi juga banyak yang nggak baiknya juga kan. Ya, jadi kalau perintah partai yang baik ya laksanakan, ya kan. Kalau seandainya yang nggak baik ya jangan dilaksanakan, kan kira-kira begitu.
Iya, 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 iya. Apa tuh misalnya perintah partai yang kurang baik yang tidak harus dilaksanakan? Eh, Kalau kita bicara soal perintah partai yang misalnya yang Dalam kurang, konteks hubungan dengan antara Jokowi dan PDIP lah misalnya gitu. ya kalau memang itu dianggap oleh Pak Jokowi kan dia kan apa namanya pemegang pemerintahan eksekutif ya. Oke. Kalau ada kebijakan yang diperintahkan oleh partai ya, kemudian itu dianggap berbahaya buat negara ya, ya pasti Pak Jokowi akan menolak. Tapi kalau seandainya itu perintahnya itu baik dan bagus, kenapa harus tolak gitu? Kira-kira begitu. Jadi bukan berarti kalau saya ini, sekalipun saya ini petugas partai ya, ya saya sendiri juga kalau diperintahkan sesuatu yang saya anggap berbahaya buat bangsa ya, ya jangan kita lakukan kan, kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Terakhir Ibu Mega mengatakan bahwa baru berkuasa tapi ingin meniru atau gaya kepemimpinannya mirip Orde Baru lah kira-kira begitu. Nah, Itu dalam pandangan Pak Roy gimana tuh? itu yang saya agak bingung ya. Ya. Ya, itu yang saya agak bingung gitu ya. Karena menurut saya yang neo Orde Baru tuh siapa sebetulnya gitu ya. Dan nggak relevan lagi kita ngomong soal Orde Baru gitu ya. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, alam terbuka kayak begini, jarum jatuh aja orang tahu. Jadi ketika dibilang bahwa ini baru memerintah sebentar saja udah kayak Orde Baru, tunjukkan dalam bentuk yang kuantitatif, yang konkret seperti apa gitu ya. Beda kan? Iya, iya. Jadi apa gitu yang dimaksudkan dengan dikatakan baru-baru memerintah sebentar saja kemudian sudah seperti Orde Baru gitu. Jadi pengkotakan semacam ini udah nggak relevan lah. Orang di Cina aja itu kan udah nggak relevan, partai komunis. Cuma namanya doang partai komunis, mereka udah kapitalis kok. Prakteknya. Ya kan? Iya. Jadi saya cinta sama partai ini, ya. Saya terutama ideologi PDIP, ya. Tetapi yang paling penting ke depan kita harus mau, atau PDIP harus mau, kita sama-sama harus mau, yang masih merasa PDIP melakukan introspeksi dan koreksi terhadap diri sendiri, bahwa bangsa ini bukan cuma PDIP gitu ya. Ini banyak. Iya, iya, iya. Banyak orang di Republik ini, 275 juta orang ya, yang memilih PDIP 26-27 juta orang itu. Artinya berapa persen dari jumlah penduduk kan. Artinya yang beda pilihan itu belum tentu Orde Baru kan kira-kira gitu ya. Ya iya. Jadi saya kira nggak relevan kita ngomong soal neo Orde Baru lah, Orde Baru lah, ya. Ini kan udah nyampur kok semua. Iya. Terakhir Pak Roy, apa kira-kira himbauan untuk masyarakat, untuk Sobat Warta Kota supaya pemilu ini tetap bisa berjalan ya gembira lah, tidak ada gontok-gontokan, dan kemudian kepada elit himbauan Pak Roy seperti apa supaya tidak ada pernyataan-pernyataan yang bisa menyulut kemarahan masyarakat. Ya yang paling penting kita, namanya kan ini pesta demokrasi. Cobalah kita tunjukkan kepada dunia bahwa pemilu kita bahkan mungkin lebih baik daripada negara-negara yang sudah demokrasinya udah lebih duluan gitu ya. Ya dengan apa? Dengan gembira, dengan damai ya, dengan tidak saling menghina, apalagi menghina sampai kepada hal-hal yang personal gitu ya. Karena kita semua punya kelebihan dan kekurangan ya. Baik partai ini, partai itu ya, baik kandidat ini, kandidat itu ya, semua punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah tentu bagaimana kita elit-elit, terutama elit-elit yang di atas ya, yang sering menyampaikan pernyataan, kasihlah pernyataan yang sesuai ya, antara
perkataan dan perbuatan. Gitu. Jangan kita ngomong, mari kita damai, tapi kita dalam sisi lain kita memprovokasi. Ya, nah, menurut saya hal-hal itu tidak baik gitu ya. Jangan memprovokasi rakyat. Biarlah rakyat ini kan nggak semuanya beruntung. Ya, mereka juga udah cukup fight dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi jangan dibikin tambah pusing dengan elit-elit politik yang memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat rakyat ini tambah susah. Jadi kasih harapan lah, kasih harapan pada masyarakat, pada rakyat, pada generasi muda bahwa mereka punya masa depan di tengah-tengah bangsa ini. Oke, terima kasih Pak Re. Demikian Sobat Warta Kota, mari kita berpolitik yang menciptakan harapan, tidak membuat masyarakat takut, tapi justru masyarakat menjadi senang, gembira, dan kita sambut pesta politik 5 tahunan ini dengan suasana yang kondusif. Demikian Sobat Warta Kota, program Jakarta Memilih kali ini. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Jangan lupa subscribe ya.